Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Penurunan inflasi pada tahun lalu disebut lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Program makan bergizi gratis di Palembang hari ini dimulai. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Senin 6 Januari 2025. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Menduduki peringkat 8 secara nasional, penurunan inflasi di Sumatera Selatan sepanjang tahun 2024 jauh lebih baik hingga penutupan tahun 2023. Badan Pusat Statistik Daerah BPSD Provinsi Sumatera Selatan merilis data inflasi sepanjang tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2023 kemarin. Kepala BPSD Sumsel Muhammad Wahyu Yulianto mengungkapkan sejumlah peristiwa sangat mempengaruhi kondisi inflasi maupun deflasi di Sumatera Selatan. Di antaranya faktor kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM hingga kondisi cuaca ekstrim yang mempengaruhi produksi pertanian. Meski kondisi tersebut menjadi pengaruh, namun kedudukan inflasi Sumsel jauh lebih baik bahkan menduduki peringkat 8 secara nasional dengan angka inflasi nasional 1,57%, sedangkan Sumsel hanya 1,20%. Bila kita lihat tren perkembangan inflasi setiap bulannya di tahun 2024, dari 12 bulan yang ada, ini 7 bulan mengalami inflasi. Dan inflasi tertinggi kemarin terjadi di bulan November sebesar 0,58% dan terendahnya terjadi pada bulan Februari sebesar 0,01%. Dari penyampaian tadi dapat kami ringkas terkait dengan inflasi bulan Desember bahwa inflasi secara mantuman sebesar 0,5%, kemudian secara tahunannya 1,2% dan masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional yang sebesar 1,57%. Bahkan secara nasional kita merupakan peringkat ke-8 terendah inflasinya di nasional. Wahyu juga mengungkapkan jika aksi pasar murah, operasi pasar hingga sidak pasar secara masif menjadi salah satu faktor penekan inflasi mengalami penurunan. Selain ketiga faktor tersebut, turunnya harga tiket pesawat di akhir Desember 2024 kemarin ikut membantu penurunan inflasi. Dari data yang diinput BPSD Sumatera Selatan mencatat Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki menjadi wilayah di Sumsel yang mengalami inflasi tertinggi sepanjang tahun 2024 dengan angka mencapai 1,48% dan terendah terjadi di Kabupaten Muara Enim dengan capaian sebesar 0,47%. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu, Sumatera Selatan diprediksi akan mengalami perbaikan ekonomi pada tahun 2025, khususnya mulai bulan Juni ke atas. Hal ini diungkapkan oleh Suhu Alam, seorang ahli Feng Shui yang juga memberikan pandangan optimis terkait sektor-sektor unggulan di provinsi ini. Menurut Suhu Alam, ada 3 komoditas utama yang berpotensi besar mendongkrak perekonomian Sumatera Selatan, yaitu karet, sawit, dan batu bara. Ketiga komoditas hasil bumi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat regional maupun nasional. Selain komoditas, beberapa jenis usaha diprediksi akan tumbuh pesat pada tahun 2025. Di antaranya adalah sektor otomotif, properti, dan pengelolaan hasil bumi. Peluang usaha ini diyakini mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Suhu Alam juga mengingatkan masyarakat untuk tetap berpikir positif terhadap perubahan yang akan terjadi. 1 karet, kedua sawit, ketiga batu bara. Nah, untuk ketiga hasil bumi inilah bisa mendongkrak ekonomi kita di Sumsel ini, di Sumatera Selatan dan umumnya di Palembang ya. Jadi untuk ekonomi di 2025 kita harus positive thinking, tetap ada perubahan yang akan berdampak untuk kehidupan kita di Sumatera Selatan.
Namun, Sualam juga mengingatkan bahwa cuaca di Sumatera Selatan pada awal tahun ini diperkirakan kurang bersahabat. Ia menghimbau masyarakat untuk lebih memperhatikan kesehatan dan pola makan sehari-hari guna mengantisipasi dampak negatif cuaca. Dengan kombinasi potensi ekonomi dan kewaspadaan terhadap tantangan lingkungan, Sumatera Selatan diharapkan mampu menjalani tahun 2025 dengan lebih baik. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Hasil survei BPS Sumsel pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang menurut saya kita harus melihat ini ya, keadaan real di lapangan. Sekarang ekonomi sulit, pengangguran meningkat, orang mau usaha susah, ya orang yang jualan juga sepi. Hasilnya berbeda dengan kenyataan di lapangan pada umumnya, bahwa ekonomi sedang sulit saat ini ya. Belum lagi pajak PPN itu naik menjadi 12% pada tahun 2025 ini, hingga mempengaruhi daya beli masyarakat. Survei BPS Sumsel terkait ekonomi di Sumsel pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan menuju perbaikan kondisi ketenagakerjaan yang membaik dibanding tahun sebelumnya. Tapi menurut saya justru saat ini kondisi ekonomi justru sedang sulit. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, baik sektor informal maupun formal. Kita berharap agar data yang disajikan betul-betul sesuai dengan kondisi real di lapangan yang ada. Pendengar, berikut keterangan PJ Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi bersama Muhammad Irfan terkait pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan 2024. Baik pendengar, berikut merupakan keterangan dari PJ Gubernur Sumatera Selatan terkait inflasi di Sumatera Selatan 2024. Baik Pak, bagaimana dengan inflasi Sumatera Selatan saat ini? Terkait inflasi dan macam-macam di Sumatera Selatan. Alhamdulillah, dan ini saya mengucapkan terima kasih dan syukur terhadap kerjasama teman-teman semua. Alhamdulillah, inflasi di Sumatera Selatan kita mencatat di Desember 1,2. Ini lebih baik dari nasional 1,57. Secara agregat atau secara peringkat nasional kita berada di peringkat 8 terbawah. Tapi kalau kita nanti comparable dari pertumbuhan ekonomi, insya Allah nanti yang di bulan depan di Februari, dari skala ekonomi kita termasuk yang terbaik antara menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pengendalian inflasi. Nah, memang teman-teman sekalian yang masih tetap menjadi sumber inflasi di Desember ini adalah makanan, minuman, dan tembakau. Dan ini memang berkorelasi dari data yang disampaikan oleh BPS Pak Wahyu bahwa tingkat perjalanan wisatawan yang menuju Sumatera Selatan ini juga mengalami peningkatan. Jadi itu korelasinya ke makanan dan minuman. Memang secara umum juga nasional ada beberapa komoditas itu mengalami gangguan karena sudah hujan yang lebat ya. Antara lain itu adalah bawang merah, cabai, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, kita ke depan dengan dukungan teman-teman, dengan dukungan instansi yang lain, yang kerjasama yang baik selama ini, kita akan mantapkan lagi pengendalian inflasi ini dengan tetap menjaga pertumbuhan yang stabil. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi upaya kita bagaimana kita meningkatkan kemajuan di Sumatera Selatan dengan tetap meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian inflasi yang sudah tercapai dengan baik. Catatan lainnya adalah bahwa ekspor tetap tumbuh dan NTP-nya juga sangat baik. Jadi ekspor tadi kita masih surplus ya, 466 juta dolar. Kalau kumulatifnya Januari sampai Desember 4 miliar US dollar. US dollar itu kalau kita mungkin sekitar 60-an triliun. 60-an triliun. Jadi ini suatu sangat yang baik sekali. Nah, oleh karena itu yang tadi diingatkan juga NTP kita juga tertinggi, bahkan lebih tinggi dari nasional. Kita 128, nasional 122. Jadi ini lebih baik
secara umum antara modal dengan biaya untuk pertanian dengan hasil output yang dikeluarkan harga jual itu masih untung 122%. Jadi bertani, berkebun, artinya pertanian di Sumatera Selatan ini masih tetap menguntungkan. Marginnya tinggi, 22%, jadi 122. Tadi hitungannya dari Pak BPS, Pak Wahyu. Nah, memang kita akan mengembangkan beberapa yang komoditas kita yang tadi yang belum cukup kuat, yaitu hortikultura ya, terutama yang tadi biasa, yang kita selalu pakai adalah tomat, bawang merah, cabai ini masih belum. Dan untuk itu gerakan menanam serentak yang biasa sudah kita lakukan, kemudian mandiri pangan, goes to school, dan dari pangan to office itu akan kita kembangkan lagi. Terutama kita harus ngitung untuk nanti di bulan Ramadan dan Lebaran. Ramadan itu kan mulai dari 1 Maret ya. Jadi kita harus menghitung antisipasi Maret. Dan oleh karena itu kita ingin percepat untuk menyiapkan ini. Minggu depan kita sudah mulai lagi kampanye untuk mengembangkan ini sehingga paling tidak ini bisa yang digunakan untuk konsumsi sendiri dulu masyarakat ya, rumah dan masyarakat, sehingga nanti mengurangi permintaan pasar. Tapi untuk memperkuat permintaan pasar, kita tetap akan menjalankan kerjasama dengan beberapa daerah penyuplai. Terakhir kita dengan Sulawesi Selatan, NREKAM, dan ini kita dorong dengan tetap menjaga penyuplai yang selama ini kita dapat lakukan, misalnya dari Jawa, Jawa Barat terutama ya, kalau bawang merah Brebes biasa, kemudian Solo di Sumatera, dan lain sebagainya, cabai juga kita dari Solo, atau bahkan mungkin juga dari Lampung. Jadi ini beberapa catatan, dan dengan demikian dari kesimpulan dari tahun 2022, karena rilis inflasi Desember ini sekaligus segala rilis inflasi untuk 1 tahun, capaian 1 tahun, dan oleh karena itu sekali lagi kita bersyukur dan kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dan keras selama ini dengan para pihak dan masyarakat, bahwa pengendalian inflasi kita dapat terkendali dengan baik 1,20, jauh lebih baik dari nasional yang 1,57, dan kita berada tadi dari peringkat 8 ke bawah dengan pengendalian inflasi terbaik secara nasional. Mudah-mudahan ini juga memberikan manfaat kepada masyarakat, dan kita optimis di 2025 insya Allah pertumbuhan kita makin baik, tapi tetap dengan pengendalian inflasi yang tetap terjaga. Daya beli masyarakat sendiri bagaimana Pak dengan inflasi yang rendah saat ini? Kalau dari gini, daya beli itu kan memang mempengaruhi inflasi. Gini. Kalau inflasinya rendah, berarti kan daya belinya terjaga. Itu rumusan umum secara ekonomi. Kita bisa mengendalikan itu, berarti kita tetap bisa menjaga daya beli masyarakat. Nah, kalau inflasinya tinggi, berarti itu akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Jadi itu. Tapi jangan lupa bahwa inflasi itu kan bersumbernya macam-macam. Ada volatile food, ada administered price, ada core inflation. Kemudian yang tadi yang saya sampaikan, memang di Sumatera Selatan, saya masih minta cek datanya Pak Wahyu juga nanti di selama 12 bulan ini. Jadi sumber inflasi kita itu selain yang volatile food tadi makanan, tapi ada satu lagi yang selalu muncul biasanya, tapi alhamdulillah bulan ini nggak muncul. Itu biasanya adalah jasa perawatan dan emas. Jadi gitu. Jadi kalau kita bilang bahwa daya beli turun, enggak juga. Kita lihat daya beli masyarakat kalau berkaitan dengan emas masih tinggi. Kemudian perawatan masih tinggi. Itu artinya adalah bahwa masyarakat tetap bisa mengeluarkan dari kebutuhan pokoknya untuk yang namanya tersier ya, sekunder. Baik Pak, terima kasih atas informasi yang mengenai inflasi di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Program makan bergizi gratis di Kota Palembang hari ini dimulai. Ribuan siswa di 5 sekolah akan menerima manfaatnya. Sebanyak 2.928 siswa di Kota Palembang hari ini menerima manfaat dari program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Dinas Pendidikan Kadisdik Kota Palembang, Adrianus Amri mengungkapkan ribuan siswa itu berasal dari 5 sekolah, yaitu TK Pancabakti, SD Negeri 24, SD Negeri 25, SMP Negeri 19, dan SMP Negeri 33. Kita akan melaksanakan perdana
Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Besok itu akan ada 5 sekolah. Yang pertama 1 TK Bina Cipta, yang kedua SD 24, yang ketiga SD Negeri 25, yang keempat SD Negeri 19, dan yang kelima SD Negeri 33. Kegiatan besok itu akan dilaksanakan untuk TK dan SD pada pukul 9.30 pagi, dan yang untuk SMP pada pukul 12.30, semuanya pada saat istirahat jam sekolah. Dan pelaksanaan besok itu semuanya dibebankan pada anggaran APBN. Adapun rincian jumlah siswa dari 5 sekolah itu yang akan menerima program MBG yaitu TK Pancabakti sebanyak 26 siswa, SDN 25 sebanyak 606 siswa, SMPN 19 sebanyak 1.908 siswa, SMPN 33 sebanyak 594 siswa. Untuk memasok paket makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah membangun 3 dapur umum di Kota Palembang, yaitu berada di Kecamatan Ilir Barat 1, Kecamatan Sukarami, dan Kecamatan Kalidoni. Dapur umum itu nantinya akan memasok maksimal sebanyak 3.000 porsi per hari. Untuk menu dalam paket makan bergizi gratis tersebut, yaitu nasi, lauk pauk, sayur, buah-buahan, air mineral, dan susu. Adrianus mengaku belum mendapat instruksi lebih lanjut terkait sekolah lain ke depan yang akan menerima manfaat program ini. Namun ia yakin sepanjang tahun ini, program MBG akan menyentuh seluruh sekolah yang berada di bawah naungan Disdik Kota. Adrianus mengimbau pihak sekolah untuk menyiapkan beberapa sarana dan prasarana, di antaranya ruang transit makanan sebelum dibagikan kepada siswa, dan menyiapkan sarana cuci tangan untuk siswa sebelum makan. Rocky Pratama melaporkan. Manajemen Bandara SMB 2 Palembang memastikan kesiapan pihaknya dalam menyambut penerbangan internasional setelah adanya keputusan pemerintah pusat mengembalikan status internasional untuk Bandara SMB 2. Setelah mengalami penurunan status dari internasional menjadi domestik per 2 April 2024, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang segera kembali berstatus internasional dengan dibukanya rute penerbangan ke Singapura dan Malaysia. Pengembalian status internasional itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Palembang ataupun Sumatera Selatan, terutama di sektor pariwisata. Dalam rapat koordinasi di Palembang pada akhir pekan lalu, Wakil Menteri Perhubungan Suntana menyampaikan Bandara SMB 2 akan kembali menjadi bandara internasional setelah musim libur Natal dan Tahun Baru ini. Pihaknya menargetkan pengembalian status internasional akan terrealisasi antara Februari dan Maret mendatang. Pengembalian status internasional untuk Bandara SMB 2 sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta bandara-bandara yang dahulu berstatus internasional untuk dihidupkan kembali, guna mendukung peningkatan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Sementara itu, Eksekutif General Manager Bandara SMB 2 Palembang, R. Iwan Winaya Mahdar menegaskan kesiapan pihaknya dalam menyambut penerbangan internasional. Menurutnya, tidak ada persiapan khusus untuk kembali berstatus internasional, mengingat infrastruktur yang ada di Bandara SMB 2 saat ini sudah memadai dan telah berpengalaman melayani penerbangan ke luar negeri sebelum status internasionalnya dicabut. Kami, bandara sekali lagi adalah bagian dari government, bagian dari pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah apapun pasti kita lakukan implementasi dan kita sangat mendukung kebijakan dari pemerintah tersebut. Contoh kemarin KM31 kita menjadi bandara domestik sudah kita lakukan. Kemudian KM 146 Kementerian Perhubungan kita diizinkan penerbangan langsung charter umroh dari Palembang ke Jeddah maupun ke Madinah kita lakukan. Nah, untuk internasional pun kapanpun keputusan pemerintah, kebijakan pemerintah seperti apa, kita sudah siap untuk melakukan implementasi dari kebijakan pemerintah tersebut. Karena semua fasiliti saat ini dalam kondisi serviceable. Kemudian kita juga 1 minggunya telah melayani 2 kali penerbangan charter flight umroh internasional dari Palembang langsung ke Jeddah. PJ Gubernur Sumsel, Ellen Setiadi, seusai rilis berita resmi statistik Badan Pusat Statistik BPS Sumsel mengatakan pengembalian status internasional untuk Bandara SMB 2 sangat penting guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumsel, terutama pada sektor pariwisata. Saat ini dunia pariwisata Palembang ataupun Sumsel mulai kembali bergeliat dengan diadakannya banyak kegiatan wisata skala nasional dan internasional. Selain membuat potensi kunjungan wisatawan mancanegara semakin besar,
Bandara internasional juga membuat peluang investasi asing datang ke Palembang semakin terbuka. Dengan demikian, Palembang dapat mengoptimalkan potensi sumber pendapatan dari luar negeri. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang dan tim JRC tidak akan terpengaruh pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan telah mengagendakan sejumlah kejuaraan sepak bola pada tahun 2025, salah satunya adalah Piala Pertiwi. Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan tengah mempersiapkan agenda kejuaraan sepak bola tahun 2025, termasuk Piala Pertiwi. Sekretaris Aspro PSSI Sumsel, Sahril Musa menyatakan, ajang sepak bola putri tersebut direncanakan berlangsung pada awal tahun jika jumlah tim peserta telah terpenuhi. Menurutnya saat ini baru ada 5 tim sepak bola putri yang aktif di Sumatera Selatan. Jika jumlah peserta sudah terpenuhi, barulah Piala Pertiwi dapat digelar. Ia juga menyoroti perlunya pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan potensi sepak bola putri di Sumsel. Upaya ini diharapkan untuk mendorong lebih banyak tim dan juga pemain yang berpartisipasi, sehingga kompetisi seperti Piala Pertiwi bisa terlaksana dengan optimal. Agenda Piala Pertiwi itu sudah masuk juga di agenda di 2025 Januari ini. Itu Pertiwi, karena banyak juga saya monitor di klub-klub yang Aspro lain belum juga siap untuk itu. Pemain-pemainnya ada yang siap, ada yang belum. Sambil menunggu Mas. Iya, sambil menunggu. Piala Pertiwi sendiri merupakan salah satu kompetisi bergengsi untuk sepak bola putri di Indonesia. Terlaksananya di Sumsel akan menjadi langkah besar dalam membangun ekosistem olahraga di wilayah tersebut. Dari Stadion Madia Bumi Sriwijaya, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Penurunan inflasi pada tahun lalu disebut lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Program makan bergizi gratis Palembang hari ini dimulai. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa.